Industri film Indonesia semakin berkembang pesat. Dari horor yang bikin merinding, drama romantis yang bikin baper, hingga komedi yang ngakak abis. Kali ini, kita akan countdown 10 film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Siapakah yang menduduki posisi pertama? Yuk, kita mulai. Kita mulai dari posisi ke-10, ada film horor fenomenal tahun 2023, Sewu Dino. Film ini bercerita tentang seorang gadis desa yang harus bekerja sebagai perawat pasien misterius yang ternyata terkena kutukan ritual 1000 hari. Bayangin aja, ritual mistis panjang, kuburan gelap, sama sosok menyeramkan yang selalu menghantui. Penonton Indonesia yang memang cinta banget sama horor langsung menyerbu bioskop. Hasilnya, lebih dari 4,8 juta orang antre buat nonton. Banyak penonton yang bilang film ini berhasil bikin mereka merinding bahkan setelah pulang ke rumah. Horor lokal, nuansa Jawa, plus cerita mistis yang terasa dekat bikin film ini sukses besar. Jagain Dewa, jangan sampai dia lepas. Dewa? Di posisi 9, ada film drama romantis yang gak kalah fenomenal, Dilan ke-1991. Melanjutkan kisah cinta Dilan dan Milea yang sebelumnya udah booming di 2018. Film ini membawa penonton lebih dalam ke hubungan mereka. Adegan-adegan manis khas remaja Bandung tahun 90-an bikin banyak orang nostalgia. Belum lagi dialog Dilan yang ikonik, "Aku rindu, tapi nggak bisa ketemu." Nah, siapa yang dulu nonton bareng pacar, terus jadi baper semingguan? Film ini berhasil meraih lebih dari 5,2 juta penonton. Saking ramainya, bioskop penuh sama pasangan muda yang kayaknya pengen punya kisah cinta kayak Dilan dan Milea. Kamu mau nyerang? Kata siapa ya? Pokoknya kalau kamu nyerang, aku nggak mau ketemu kamu lagi. Aku bingung ya. Aku nggak suka kamu so jago. Nomor 8, ada film horor sekaligus tragedi yang bikin heboh, Vina, Sebelum 7 Hari. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang remaja asal Cirebon yang meninggal secara tragis, lalu dikisahkan arwahnya gentayangan selama 7 hari sebelum benar-benar pergi. Suasana film ini bukan cuma bikin merinding, tapi juga bikin banyak penonton marah sekaligus sedih karena terhubung dengan kasus nyata. Bayangin aja, film ini nggak cuma jadi tontonan, tapi juga sempat jadi bahan diskusi di media sosial dan berita nasional. Hasilnya, hampir 6 juta penonton datang ke bioskop buat ngerasain horor bercampur realita. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Di posisi 7, ada film yang bikin jutaan penonton nangis di bioskop, Miracle in Cell nomor ke-7. Film ini sebenarnya adaptasi dari film Korea terkenal, tapi versi Indonesia punya rasa sendiri. Ceritanya tentang seorang ayah dengan keterbatasan intelektual yang dipenjara atas tuduhan salah, tapi tetap berjuang untuk bisa dekat dengan putri kecilnya. Kisah persahabatan, perjuangan, sampai pengorbanan bikin banyak penonton gak bisa menahan air mata. Bayangin bioskop penuh orang dewasa, cowok cewek, semua nangis bareng. Ini bukti kalau film Indonesia bisa menyentuh hati jutaan orang, total lebih dari 5,8 juta penonton. Posisi 6 ditempati film yang memulai fenomena besar, Dilan ke-1990.
Film ini bikin nama Iqbaal Ramadhan makin melambung sebagai Dilan, si bad boy romantis dari Bandung. Dialognya sederhana, tapi langsung jadi legenda, kayak, jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat. Siapa yang dulu sering dengar kata-kata ini di status Facebook atau caption Instagram? Dengan gaya cerita ringan, setting tahun 90-an yang bikin nostalgia, dan chemistry kuat sama Milea, film ini berhasil mengumpulkan lebih dari 6,3 juta penonton. Gila banget kan buat film drama remaja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Jadi ini ya, pacar lo di Bandung. Ini lo, maksud kamu apa? Masuk 5 besar, ada Pengabdi Setan 2, Communion. Horor masterpiece dari Joko Anwar ini melanjutkan kisah ibu yang bikin trauma banyak penonton sejak film pertamanya. Yang menarik, setting film ini ada di rumah susun kumuh, tempat yang penuh lorong sempit, lampu reman, dan suara-suara aneh. Atmosfernya bener-bener bikin deg-degan sepanjang film. Hasilnya, 6,3 juta penonton datang untuk merasakan teror luar biasa ini. Bahkan, film ini juga sukses di luar negeri, membuktikan horor Indonesia bisa mendunia. Nomor 4, waktunya ketawa bareng Warkop DKI Reborn. Film komedi ini sukses banget karena membawa nostalgia trio legendaris Dono, Kasino, Indro, tapi dimainkan oleh aktor baru. Jokes mereka memang khas Indonesia banget, sederhana, receh, tapi bikin ngakak tanpa henti. Nonton film ini di bioskop rasanya kayak nonton stand-up show dengan ribuan orang ketawa bareng. Gak heran film ini mencetak 6,8 juta penonton. Jadi salah satu film komedi terlaris sepanjang sejarah perfilman Indonesia. Sini. Saya beli semua. Sini, kamu itu ada berapa? Bang, bener nih bang. Bener. Boy, gokilnya ada orang baik. Ada orang baik nih, mau dibeli semua. Gak jadi baik. Gak jadi baik. Orang baik nih. Gak jadi baik. Bang, jadi beli nggak? Posisi ketiga ada film komedi horor dari geng agak lain. Dengan modal ide sederhana, yaitu rumah hantu dan sekelompok teman kocak, film ini berhasil meledak di ke-2024. Kombinasi horor dan humor khas Sumatera bikin penonton ngakak sekaligus deg-degan. Banyak yang bilang film ini adalah contoh sempurna bagaimana komedi lokal bisa jadi film box office. Hasilnya luar biasa, 9,1 juta penonton. Hampir semua bioskop penuh, bahkan sempat viral karena orang nonton berkali-kali. Ngapain kok pecinya? Rumah hantu kita viral. Runner-up kita adalah film horor fenomenal, KKN di Desa Penari. Cerita film ini diangkat dari thread Twitter yang sempat viral gila-gilaan, tentang sekelompok mahasiswa yang KKN di sebuah desa, lalu mengalami teror mistis yang gak masuk akal. Yang bikin film ini sukses adalah karena banyak orang percaya cerita ini memang nyata. Suasana pedesaan, penari misterius, dan teror gaib bikin banyak orang gak bisa tidur setelah nonton. Dengan lebih dari 10 juta penonton, KKN di Desa Penari sempat memegang rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa. Luweh apik. Awakmu gak usah melok-melok. Dan inilah sang juara, Jumbo. Film rilisan 2025 ini langsung bikin sejarah baru dengan lebih dari 10,2 juta penonton. Film ini menggabungkan aksi spektakuler, drama menyentuh, dan visual megah yang jarang banget kita lihat di film Indonesia. Promosinya pun luar biasa besar, sampai ke kota-kota kecil, bikin semua orang penasaran. Banyak yang bilang, Jumbo adalah bukti nyata kalau industri film kita udah bisa bikin tontonan sebesar blockbuster internasional. Indonesia siap go global. Itulah tadi 10 film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Dari horor, drama, sampai komedi, semuanya membuktikan bahwa perfilman kita berkembang pesat. Kalau kamu,
Film mana yang paling berkesan, atau ada film lain yang menurut kamu harusnya masuk daftar ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik seputar dunia film. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys.